Kembali lagi bersama WF Update, Samsky dan Ios kembali akan membawakan berita-berita seputar United yang lagi rame di dunia saat ini. Iya, sebenarnya nggak ada yang rame sih. Nggak ada yang rame. Dan gue udah lumayan kesepian nih, berapa hari berarti nih? United? Iya, terakhir itu kita United imbang lawan West Ham. Ya, kan? Abis itu beritanya nguap aja. Yeah. Karena orang-orang pada fokus ke UCL lah, rasisme kemarin di UCL, terus abis itu ada FA lah, segala macam. United sepi-sepi aja kita. Iya, karena sejauh ini ya udah gitu. Cuma hanya ada rumor-rumor aja. Benar. Rumor yang pertama ini yang gue baca nih ya. Ini kita langsung aja to the point nih ya. Jadi poin yang pertama adalah kita akan membahas soal Cole Palmer. Ya. Pemain yang kemarin kena hoax katanya mau United ternyata enggak. Iya, katanya dia kan awalnya diberitain katanya homesick. Ya. Homesick, terus kangen dengan kampung halaman. Tapi ternyata gue menemukan sebuah fakta yang dimana salah satu temannya Cole Palmer ini dia seperti memberi harapan kepada fans United. Jadi yang gue baca itu ada satu netizen bertanya ke temannya ini, temannya Cole Palmer. Pertanyaannya itu adalah, ada gak sih peluang Cole Palmer untuk pindah ke United? Dan jawabannya? Sangat besar peluangnya. Nah, itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah seorang Cole Palmer cocok untuk bergabung dengan United? Walaupun sebenarnya yang kita tahu, Cole Palmer ini adalah idolanya dari... Dia punya idola Wayne Rooney. Benar. Ya kan? Walaupun emang beda banget ya style mainnya, segala macam beda banget tuh. Beda. Tapi kalau misalnya dari lu nih, Kuy, kira-kira lu setuju nggak kalau misalnya Cole Palmer ini kita berangan-angan aja. Kalau berangan-angan, sejujurnya gue setuju, tapi dengan tujuan United pingin bikin kedalaman skuadnya jadi oke. Karena sekarang menurut gue yang masih minus dari United adalah kedalaman skuadnya. Line up utamanya sih oke, tapi giliran udah posisi babak kedua harus ada yang dimainin nih buat jadi game changer. Kagak ada kan, kita nggak punya untuk sekarang. Betul. Nah, makanya kalau masuknya itu di bursa kemarin waktu musim dingin, menurut gua masuk akal dengan Dorgu yang juga lagi cedera. Tapi kalau tujuannya adalah di musim panas besok, dan harapannya itu musim panas besok berarti United udah UCL lah musim depan, kita kembali ada FA, Carabao dan segala macam. Gue setuju, tapi untuk kedalaman squad yang mana berarti harus ada yang dikorbanin. Bisa jadi Cole Palmer-nya yang dikorbanin buat cadangan. Mau nggak dianya gitu. Iya. Tapi kan bisa jadi Bruno Fernandes yang dilepas. Iya, terakhir katanya Bisa jadi bener. Arab sih katanya gila-gilaan ya. Bahkan terakhir gue dengar kabar juga Arab sampai mau ngebayar kan buat United biar ininya di sana waktu sebelum mulai pramusimnya. Pramusimnya, betul. Soalnya kalau misalnya dilihat nih Cole Palmer nih kayaknya cocok gak sih untuk menggantikan perannya Bruno di United? Menurut gua belum sih. Belum menurut gua. Karena Bruno tuh lebih ke visinya dia. Nah, Cole Palmer nih lebih ke Bruno kan lebih di tengah. Dia tuh lebih geser ke kanan menurut gua. Makanya agak beda aja, bukan tipikal yang di posnya Bruno menurut gua gitu. Nah, makanya kalau misalkan Cole Palmer masuk, akhirnya yang ngegantiin adalah si wingnya nih kita yang akan keganti antara berarti Kunya atau Amat. Kemungkinan Amat kan yang di sebelah kanan. Tapi ya itu kalau buat kedalaman squad oke, tapi kalau buat line up kayaknya kita juga masih ada nih beberapa pemain yang oke juga kok gitu. Ya, tapi kalau menurut gue sih ya gue cukup setuju dengan lu sih. Kalau misalnya Cole Palmer mungkin kayaknya nggak perlu sih. Kayaknya nggak perlu sih. Ya kan? Itu sama kayak di awal musim kita mikir kenapa ada Bumo, kenapa ada Kunya. Ya, dua-duanya posisinya agak mirip-mirip tuh. Untungnya sekarang false nine jadi kepake dua-duanya. Kalau gue better memang lebih baik lagi udah gelandang aja. Entah itu ada Wharton, Elliot Anderson atau Carlos Baleba atau ada nama lain terserah, yang penting gelandang. Gitu. Sama striker murni yang beneran oke menurut gua. Oh, jadi menurut lu Sesko nggak oke? Itulah. Oke, tapi belum yang bisa jadi andalan. Kita akan punya striker banyak bagus-bagus, Pak. Sumpah. Maksud gua. Bagus. Tapi tuh kalau buat jadi andalan dari awal kayaknya aduh. Tapi kan kalau dilihat dari beberapa pertandingan terakhir kan Sesko nih datang sebagai pemain cadangan ya kan, tapi dia sangat amat krusial nih. Bener. Lawan Fulham dia penentu, lawan West Ham dia juga akhirnya United nggak jadi kalah ya kan. Tapi menurut tuh tetap dia tuh butuh yang bisa dari awal memang gitu. Sejago itu di pandangan jago, jangan begitu, jago. Tapi
belum di level yang United bisa ngandelin dia buat ditaruh depan kayak dulu kita punya striker-striker RVP kan kayak apa sih di depan kita bisa ngandelin banget gitu sampai akhir. Nah, ini tuh beneran babak kedua emang spesialisnya di situ ternyata sekarang akhir-akhir ini dan harus false nine yang mana gue sih lebih ke kayaknya butuh deh striker yang beneran jadi striker di depan gitu. Makanya kalau buat bursa transfer, kalau emang berangan-angan Cole Palmer, ya itu buat ke dalam squad, tapi lebih urgentnya sih di DMF sama di striker untuk saat ini. Lu tetap ke striker lagi? Masa enggak sih, Pak? Gue kayak agak janggal aja gitu. Kenapa? Kalau menurut gue Sesko udah cukup sih, kalau menurut gue ya. Ya. Dengan masih adanya Zirkzee, ya kan? Ya terlepas nanti musim panas dia bakal dilepas atau enggak, Zirkzee. Tapi kalau menurut gue itu udah cukup. Karena Mbumo pun bisa di posisinya Sesko, ya kan? Jadi false nine akhirnya sekarang iya, kan. Iya kan? Cuma ya itu, gue gimana ya? Gue tuh suka yang pemain yang ngotot gitu. Nah, gue tuh dia nggak ngotot, lemas gitu ya. Gimana? Kayak kurang gregetnya itu loh di situ. Ya nggak apa-apa sih, boleh berpendapat. Iya. Nah, ini kita selain takut banget. Ini selain Cole Palmer nih ada berita lain, itu datang dari Mason Mount. Ya, jadi kabarnya Ineos ini berencana untuk melepas Mason Mount di bursa transfer musim panas. Karena melihat dari rekam jejak sang pemain itu karena suka gampang cedera. Benar. Emang kayaknya nggak ketolong aja ya cedera mulu ya. Lebih kasihan dianya sih gua. Baru main cedera lagi, baru main ngembaliin performa pasca cedera kan nggak gampang ya. Betul. Baru juga kita dapat sentuhannya kemarin waktu akhirnya beberapa kali Mason Mount bisa tendangan bebas tuh. Cedera lagi. Nah, lebih ke kasihan. Akhirnya kalau dia keluar menurut gua akan jadi win-win solution, win-win buat si Mason Mount-nya juga siapa tahu di tempat baru bisa lebih oke. United-nya juga bisa jadi cari pengganti yang juga akhirnya bisa diandelin setiap waktu gitu, nggak cedera-cedera kayak gini gitu. Iya, karena kalau misalnya dilihat dari Michael Carrick nih, strategi Michael Carrick memang jadi nggak terlihat. Ya kan si Mason Mount ini. Beda waktu masih eranya Ruben Amorim. Bener. Ini kalau eranya Ruben Amorim kan si Mason Mount ini selalu jadi prioritas. Tumpuannya gitu, di situ kan. justru Tumpuannya malah. di situ ya kan. Tapi setelah pindah ke eranya Michael Carrick, lebih banyak Mason Mount di bangku cadangan. Walaupun memang sebenarnya dia sempat cedera juga kemarin kan. Jadi lu lebih setuju dilepas aja nih? Menurut gua buat kalau mau win-win solution kayak gitu dengan keadaan yang saat ini. Cedera-cedera mulu juga. Gua berharapnya sih musim ini dia bisa reguler main sebenarnya. Bisa setengahnya dapat. Karena udah berapa musim ya dia. Itu udah lama tau. Itu dari gue sih merasa ketika musim ini baru dimulai, itu kan masih Amorim tuh. Ya, dan di awal kan dia waktu preseason kan. Nah, ya kan gue merasa kayak ini tahunnya Mason Mount. Nice. Ini tahunnya Mason Mount. Ternyata cedera menghalangi. Cedera menghalangi, terus juga akhirnya Amorimnya juga harus pamit dari Old Trafford, ya kan. Jadi redup lagi tuh Mason Mount. Walaupun ya itu berarti emang harus cari penggantinya yang menurut gue ya tipikal bisa ditaruh di belakang striker juga gitu. Oke. Ya, setuju sih gue. Selain itu kita coba ini hari apa ya sekarang ini? Jumat. Ini hari Jumat tanggal 20. 20 pas. 20 pas. Senin subuh. United bakal main lagi. Selasa subuh. Kok Senin subuh? Senin Selasa malamnya. subuh, iya. Senin malamnya. Bakal ketemu Everton. Yang di mana di pertemuan pertama United kalah 0-1. Dan itu juga subuh tau mainnya? Itu juga subuh. Iya. Nah, ya kan. Tapi waktu kalau gue ingat match itu ya, kan gue kan selalu hadir di sini kalau vacation. Bener. Tapi nggak di depan layar. Itu dia. Ya kan? Gue kalau ngeliat permainan United kayak lemes aja waktu itu. Dan itu kayaknya kita semua gak ada greget-gregetnya. Kaget dengan tiba-tiba pemain Everton berantem. Iya, kan itu kita dia. kayak lah ngapain berantem kartu merah. Kartu merah. Betul. Setelah itu udah malah United kesusahan buat itu, ini. Lawan 10 pemain tapi malah kesusahan. Akhirnya harus kalah 1-0. Benar. Nah, cuma kan itu dulu pertemuan pertama. Sebelum ada pergantian-pergantian. Sebelum ya itu. Nah, lawan Everton besok. United saat ini nih lagi dalam tren yang sangat amat positif. Benar, walaupun terakhir imbang tapi kan tetap aja belum kalah. Tetap 7 pertandingan. Ya. United tuh belum kalah. Seri dan hanya menang. Dan menangnya pun partai big match. Benar. Ya kan? Yang bikin aneh di situ tuh. Nah,
lawan Everton ini gue takut aja kayak lawan West Ham kemarin sih. Gue juga punya pikiran kayak gitu gua tuh. Melihat Wolves lawan Arsenal. Nice. Peringkat 20 ya. Nah. Yang ya udah lu nyari apa lagi sih? Udah ya nggak kan? ada lagi yang bisa Nggak dicari. ada bener. lagi ya kan? Tapi tiba-tiba lu malah jadi momok ya kan buat si peringkat sementara nih, peringkat satu sementara nih. Gue takutnya Everton tuh bakal kayak begitu ketika lawan United besok. Nah, gue juga punya pikiran kayak gitu karena gue percaya Everton udah pasti akan mainnya belakang banget, low block abis, Nah, akan itu. ditumpuk. Dengan sekarang Everton juga kenyataannya mereka lagi down sebenarnya secara Iya. permainan, secara klasemen, lagi di bawah. Nah, justru tim-tim kayak gini yang bahaya waktu lawan United. Betul. James Garner juga sekarang malah jadi andalan di Everton dan strong di tengah dia ternyata. Iya. Dulu kan padahal waktu di United kayaknya nggak kelihatan ya, Iya. kayak dan nggak dikasih jam terbang juga. Giliran pindah, sekarang Moyes malah kaget. Lah, ini dulu ada di United, sekarang kenapa malah jago begini? Betul. Malah jadi anak kesayangannya buat ditaruh di tengah. Jadi pemain-pemain yang kayaknya bisa jadi kuncian sama selalu Pickford kalau ngelawan United kayak dia bisa tiba-tiba jago banget gitu. Iya. Ngeluarin semua kemampuannya dan itu yang jadi bahaya. Kayaknya sih kita akan kembali ngalamin kayak kemarin ditumpuk banget di belakang. Betul. Kayak lawan West Ham kan? Dan butuh Kunya kalau udah kayak gini. Kalau udah kayak gini menurut gue butuh Kunya dengan Nah. dia kayak ngeluarin yang kayak kemarin waktu lawan City, waktu lawan Arsenal yang tiba-tiba nendang dari luar kotak penalti kayak gitu tuh butuh tuh ngelewatin 1-2 orang gitu. Iya, iya. Nah, itu dia makanya kalau misalnya lihat dari pertemuan pertama juga kelihatan banget tuh Everton saat itu mainnya tuh bener-bener ya udah ngumpul aja semua di belakang ya kan. Dan itu kayaknya Everton justru malah punya dapat peluang setelah dia serangan balik. Nah. Sebenarnya golnya Everton kan bukan satu-satunya peluang di match itu. Iya. Ada beberapa lagi peluang yang serem-serem juga kayak tiba-tiba sayapnya lari dari kiri terus umpan crossing, untungnya nggak ada yang nyambut. Nah, kayak gitu-gitu tuh bahaya tuh di pertandingan yang pertama seingat gua ya. Makanya kan kalau misalnya kita lihat lagi waktu United lawan West Ham ini kan United ini sangat amat kesulitan nih untuk membongkar pertahanannya West Ham ya kan. Sampai akhirnya masuknya Sesko jadi pemecah. Betul. Ya kan? United akhirnya nggak jadi kalah gitu. Tapi ini yang gue takutkan ketika nanti melawan Everton gitu. Gue berharap tuh kayak Carrick itu jangan sampai salah membuat keputusan gitu. Karena kan kalau bisa dilihat dari pertandingan West Ham, gue sih berharap lawan Everton Sesko tuh starter. Starter justru dari Gua awal. berharapnya. Untuk ada umpan-umpan atas juga. Iya. Biar jadi variasi juga ya. Karena kemarin waktu lawan West Ham, giliran Sesko nggak ada, main atas-atas mulu. Giliran Sesko masuk, lah main bawah terus. Ini gimana ini maksudnya ini? Keulang lagi Iya. penyakitnya kayak gitu. Dan emang kalau ngelawan yang lobo kayak gini, butuh sih sekali untuk... Karena Bumo kan sebenarnya spesialis kalau kita lagi serangan balik, dia bisa Iya, cepet. dia bisa cepet, betul. Nah, kalau sekarang kan posisinya kita nggak akan serangan balik kalau kita yang nyerang dulu. Iya. Jadi masuk akal kalau emang Sesko mau dari awal. Tapi menurut gua kuncinya ya, mau siapapun yang main, United jangan sampai kebobolan dulu. Karena kalau kebobolan dulu udah kelar itu. Udah pasti Everton akan Iya. numpuk banget, udah semua diganti back semua itu. Iya. Makanya kuncinya di situ sih, jangan sampai kecolongan duluan dan United penyakitnya kan sering banget tuh kayak tiba-tiba kita nyerang, serangan balik sekali kecolongan. Nah, yang kayak gitu yang bahaya. Iya. Ya udah, langsung aja prediksi deh. Akan alot dan menurut gua kalaupun terjadi gol di menit 70-an. 1-0 United. Tipis banget, Mas. Iya. Yakin lu? Susah bro, kayaknya bro, ini bro. Nah, iya. kemarin kan sempat kita ngebahas ya, United menang-menang mulu. Terus di 5 pertandingan ke depan, salah satunya kan lawan Everton. Berapa prediksi? Gue tuh ngeprediksi Indonesia lagi United akan kepleset lawan Everton justru. Nah, kemarin gue nggak ngeprediksi kita akan kepleset. Makanya kemarin aja udah kepleset, nah ini gue takut nih, makin-makin. Gitu. Kalau gua 2-0 sih kalau gua. 2-0. 2-0 buat United. Kapan golnya? Apa? Kapan gol? Kalau kapan golnya gua nggak tahu ya, tapi kalau misalnya melihat dari selama Carrick megang United nih, United itu selalu mencetak lebih dari 1 gol. Iya. Itu Dan awal babak kedua biasanya. biasanya. Iya, awal babak kedua. Iya, jadi mungkin di babak pertama 1-0 atau 1-0 dulu, babak kedua baru 2-0. Ya. Mungkin ya. Mungkin. Semoga aja. Selama menang mah gue ya udah aja. Iya, mau babak berapa, mau golnya berapa juga selama menang ya ayo aja gue. Iya, tapi kayaknya
Sumpah, beneran. Malah justru lawan tim kayak gini bukannya kita gimana 2-1 deh, 2-1 deh. 2-1 oke, masuk 2-1. akal, masuk akal. Kayaknya nggak mungkin clean sheet kayaknya. Kayaknya ya. Justru lawan kayak gini susah. Malah kita lawan Arsenal terus pede kita. Gitu ya. Di-clip doang nih. Enggak. Kacau. Ya udah teman-teman, coba tulis prediksi kalian untuk melawan Everton nanti dan jangan lupa juga gua ngomong apa sih? Jadi ya. Closing. Itu dia pembahasan kita untuk United lawan Everton. Kalian bisa tulis juga prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai ketemu di web update selanjutnya. Bye-bye. Yes.